Hai Sidultuber. Di Indonesia banyak hal-hal mistis yang menyelimuti setiap cerita di tiap-tiap daerah. Misalnya, pada Mei 2017, bangkai hewan laut raksasa terdampar di pantai Pulau Seram, Maluku. Panjangnya mencapai 49 kaki atau 15 meter dan berat sekitar 35 ton. Tak hanya warga Indonesia yang bertanya-tanya, penduduk dunia pun dibuat terpana karenanya. Tak hanya bangkai monster yang terdampar di pantai Pulau Seram, Maluku, sejumlah makhluk aneh di Indonesia juga bikin dunia penasaran. Seperti yang akan kita bahas di video ini. Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Oke? Penampakan suku Mante. Di video ini tampak segerombolan orang naik motor yang sepertinya sedang berpetualang di belantara wilayah Aceh. Tiba-tiba mereka dihebohkan dengan adanya sosok misterius yang muncul di jalan. Makhluk itu berlari dan dikejar oleh salah satu pengendara motor. Makhluk itu tampak seperti ketakutan karena terus dikejar. Lalu sosok misterius itu masuk ke semak belukar. Video penampakan tersebut diunggah pertama kali ke situs berbagi video oleh akun Fredografi. Rekaman itu nyata adanya, bukan rekayasa. Makhluk kerdil yang muncul itu diduga merupakan suku Mante yang tinggal di Aceh. Suku Mante adalah salah satu etnik terawal yang disebut-sebut dalam legenda rakyat pernah mendiami Aceh. Kalangan peneliti sejarah dan antropologi pimpinan Christian Snoek, seorang berkebangsaan Belanda yang meliput dan meneliti wilayah Aceh secara keseluruhan, yang menyebutkan ciri-ciri suku Mante yang persis seperti yang terekam dalam video viral ini. Bahwasanya suku Mante adalah suku yang hidup di rimba raya Aceh dan punya ciri-ciri postur tubuh yang agak kecil ketimbang suku Aceh kebanyakan. Misterius banget ya. Serangga aneh dari Kebumen. Hewan aneh ini terekam kamera Kebumen, Jawa Tengah. Bentuknya yang tak biasa membuat jutaan warganet bergidik. Seperti dikutip dari situs Inggris Metro. Sejak rekamannya diunggah di Facebook, banyak orang bertanya-tanya, apa gerangan makhluk itu? Bahkan tak sedikit yang menyebutnya sebagai alien, Pokemon, Godzilla, bahkan menuduhnya sebagai jelmaan iblis. Belakangan diketahui, makhluk itu adalah Creatonotus genghis alias ngengat. Mengapa bentuknya bisa semengerikan itu? Ada bagian mirip tentakel yang jumlahnya 4 keluar dari tubuhnya. Dalam rekaman, surai berambut itu terlihat bergetar. Diduga, ngengat berjenis kelamin jantan itu sedang ingin kawin. Menurut peneliti ngengat LIPI, Hari Sutrisno, tentakel itu bukanlah penis, melainkan organ yang berisi feromon, yakni sejenis wewangian yang dikeluarkan hewan saat birahi dengan fungsi menarik pasangan di musim kawin. Manusia Hobbit Flores. Hobbit, manusia bertubuh kecil seperti dalam karya fantasi J.R.R. Tolkien atau mirip tokoh kerdil dalam film Lord of the Rings, Frodo Baggins, ternyata tak sepenuhnya fiktif. Salah satu buktinya adalah di negeri kita sendiri. Sebuah gua di Pulau Flores, liang gua, menguak eksistensi manusia Hobbit yang ukurannya mini, jauh lebih kecil dari manusia kebanyakan. Nama ilmiahnya Homo floresiensis. Penemuannya menjadi berita utama hampir 1 dekade lalu dan terus menjadi kontroversi hingga saat ini. Fosil Hobbit ditemukan di Liang Bua, sebuah gua kapur di Flores, sekitar tahun 2003. Diperkirakan berusia 18.000 tahun. Fosil kerangka yang ditemukan jauh lebih kecil ketimbang ukuran manusia normal. Orangutan albino. Seekor orangutan diselamatkan dari permukiman warga di Kalimantan Tengah pada April 2017. Istimewanya, bulu-bulunya berwarna putih, bola matanya pun biru. Ia albino. Seperti dari situs ABC Australia saat ditemukan oleh aktivis Borneo Orangutan Survival Foundation. Hewan berusia 5 tahun tersebut dalam kondisi menyedihkan. Ia stres, dehidrasi, tak nafsu makan, dan menderita infeksi parasit. Belakangan ia diberi nama Alba. Dalam bahasa Latin itu berarti putih. Sementara dalam bahasa Spanyol artinya fajar. Usulan nama datang dari segala penjuru dunia. Orangutan Kalimantan dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah.
Populasinya turun lebih dari 60% antara tahun 1950 hingga 2010 karena pengerusakan habitat dan perburuan. Mereka juga menjadi korban konflik dengan pekerja perkebunan. Tak jarang daging orangutan diburu untuk dijadikan lauk. Jumlah orangutan diperkirakan akan mengalami penurunan lagi sebesar 22% antara tahun 2010 hingga 2025. Wah, sayang banget ya. Mestinya kekayaan hayati di Indonesia ini dijaga dan dilestarikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.